Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Didi. Mulai hari ini saya yang akan mengajar mata kuliah manajemen pendapatan ya. Kalau di industri hotel namanya revenue management ya. Karena saya sebagai GM di 4 Point by Sheraton Makassar, jadi saya semua kuliahnya online ya, nggak ada yang offline ya, karena posisi saya sudah di Palembang. Saya sudah mengajar di Poltekpar Palembang mungkin udah sekitar 3 tahun yang lalu lah, saya lupa ya. Nah, jadi mata kuliah yang saya sampaikan ini adalah mata kuliah yang saat ini sedang updating di industri hotel ya. Kita itu sekarang lagi butuh banyak yang namanya revenue manager. Jadi revenue manager itu dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu banyaknya justru dari orang India, Singapura, Malaysia gitu ya. Nah sekarang hotel-hotel di Indonesia sangat membutuhkan yang namanya revenue manager. Level revenue manager dimulai dari, mungkin kalau kamu di room division bisa mulai dari front desk ke reservation, dari reservation bisa ke e-commerce. Nah, itu urutannya biasa gitu tuh ya. Nah, tapi kalau kamu memang mau belajar di revenue management, sebenarnya nggak jadi masalah. Semua, kita tidak melihat revenue management sebagai bagian dari accounting ya. Revenue management ini lebih nantinya di room lebih ke kita mengejar berapa besar sih forecast-nya, okupansinya, dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan setiap saya ngajar, saya selalu recording. Jadi siapa yang hadir atau tidak hadir, nanti ketua kelasnya tolong di-share di grup ya, di WA. Siapa yang absen, nanti tolong, kalau bisa nanti di menit akhir, tolong difoto dulu ya, untuk buat bukti ke kampus ya, siapa saja yang hadir ya. Nanti ketua kelas tolong di screenshot aja yang hadirnya ya. Kebetulan saya kameranya nggak lagi jalan, jadi sementara kameranya saya off dulu yang saya ya. Ya. Jadi saya mata kuliahnya semuanya nanti ada disimpan di YouTube saya, namanya YouTube Dino Leonandri ya. Di situ semua video-video saya itu ada sekitar 250 video dari berbagai jenis mata kuliah ya. Revenue management paling banyak, ada juga finance, ada tentang studi kelayakan dan sebagainya ya. Saya mungkin satu-satunya GM hotel yang bergelar doktor ya. Saat ini saya posisinya menuju lektor kepala. Saya jadi mempunyai 2 pekerjaan, tapi untuk sebagai dosen saya sebanyaknya online ya. Sebenarnya saya home base-nya adalah di Trisakti Jakarta ya. Cuma karena dulu saya sobatan sama Pak Zulkifli ya, sama banyaklah beberapa dosen di Poltekpar. Saya berteman, jadi saya diminta untuk ngajar di Poltekpar Palembang. Dan saya berharap nanti dari kelas A dan kelas B ini ada yang menjadi revenue manager someday ya, karena posisi revenue manager ini seperti saya sampaikan banyak dibutuhkan dan harganya cukup lumayan tinggi. Revenue manager itu bisa sampai 20 juta ya harganya. Kalau di brand-brand bintang 5, kelasnya Marriott gitu ya, kamu bisa diangkat sampai 20 juta untuk gajinya tok gitu. Belum servis dan sebagainya. Nah, tapi untuk mencapai itu ya kamu harus banyak belajar. Dasar dari revenue management sebenarnya dari front office ya. Gimana cara kamu menghitung okupansi, itu yang basic. Gimana cara menghitung ARR, average room rate, market penetration index, dan sebagainya ya. Nah, nanti secara detail selama 1 semester saya akan ngajarin, dan saya akan coba setiap pertemuan itu selalu ada kuis ya, untuk supaya kamunya banyak belajar ya. Mungkin sesi pertama kita lebih banyak berkenalan dulu ya. Tampilannya berubah nggak di situ? Berubah Pak. Posisi saya
Saya sudah berpengalaman di beberapa brand hotel ya. Di Marriott saya sudah nyampe 6 tahun. Sebelumnya saya di grup Swiss Bell, saya di grup Aston, dan untuk di Indonesia mungkin bisa kamu tanya untuk JM Hotel, saya bisa menjadi reference kamu gitu kalau kamu lagi interview, bilang aja kamu diajarin sama saya gitu, Dokter Dino. Nanti biasanya dia akan ngecek ya, kalau bagus dia akan ngecek di mana, nanya-nanya. Nah makanya di industri ini kamu harus menjaga networking ya. Kadang-kadang kita bekerja itu dibutuhkan suatu attitude yang baik ya. Jadi kadang-kadang bekerja nggak harus terlalu pintar, tapi attitude-nya bagus, prestasi kamu bisa jauh lebih baik gitu ya. Nah kamu sebagai di Poltekpar saya berharap juga bisa bersaing dengan kampus-kampus lain ya. Makanya saya menawarkan posisi revenue manager ini adalah posisi yang sekarang banyak dicari hotel-hotel. Emang mendengar namanya revenue management seolah ngitung duit lah, ngitung enggak sebenarnya. Nanti kita belajar gimana cara meramalkan okupansi, forecasting gitu ya. Gimana caranya kita melakukan restructuring, bikin harga itu seperti apa. Kamu diajarin nggak di mata kuliah untuk membuat berapa sih harga satu kamar, ditentukannya berapa, caranya gimana, diajarin nggak di kampus? Siapa yang ngomong? Ketua kelas? Diajarin nggak? Cara bikin buat harga jual kamar itu berapa, dikasih tahu gimana caranya? Belum kayaknya Pak. Belum ya. Nanti jadi kita akan mulai dari kamu bangun hotel, terus menentukan kamarnya seperti apa, harganya seperti apa. Nah, revenue management itu di Amerika tuh sudah mulai dari tahun 1990 ya. Ke Indonesia 10 tahun kemudian di tahun 2000. Jadi revenue management itu lebih mengadopsi sistem manajemen di airline. Kalau di airline kan kamu tahu kan bahwa kalau kamu pesan harga pesawat hari ini untuk terbangnya nanti tahun depan mungkin harganya jauh lebih murah. Tapi kalau kamu mau terbang hari ini, beli tiket hari ini pasti harganya jauh lebih mahal ya nggak? Nah, atas adopsi dari sistem penjualannya airline ini, hotel juga membuat seperti itu. Jadi nanti kamu kalau kamu udah training di hotel ya, jadi harga kamar deluxe itu ya nggak akan sama. Misalnya deluxe yang view-nya golf atau deluxe view-nya ocean, kamu bisa bikin restriksi harga. Kamu bisa bedain harganya. Sebenarnya kan kamarnya sama aja ukurannya, misalnya 28 square meter. Di dalamnya TV-nya segitu. Amenitiesnya juga sama, cuman view-nya beda. Nah, di revenue management ini kita mencoba mengembangkan gimana kita memanfaatkan view itu atau atribut-atribut ini menjadi pembeda harga. Jadi kamu kalau kamarnya deluxe yang city view sama ocean view kamu bedain. Misalnya bisa bedain 100.000, 50.000, 200.000. Malah di Bali kalau kamu hotel-hotel yang facing ke pantai gitu, beachfront, itu mungkin bisa bedanya nyampe 1 juta, 2 juta dan sebagainya ya. Nah disitulah asal mualanya revenue management. Karena di revenue manager ini kan kita akan belajar gimana sih cara memaksimalkan penjualan. Memang secara umum kita akan lebih banyak ceritanya di kamar ya, di rooms ya. Tapi nanti sekarang berkembang juga gimana F&B juga harus bisa bikin forecasting. Jadi saya harapin kalau selesai saya ngajar ini 1 semester, kamu pertama kamu bisa bikin harga kamar, menentukan harga kamar, kamu bisa meramalkan okupansi, terus kamu juga bisa mengetahui kira-kira kalau memaksimalkan revenue di kamar itu seperti apa sih kalau kamu sebagai orang front office dan CRO ya segala macam. Ini ceritanya udah, ini cerita pengalaman saya, udahlah nanti kamu baca aja di itu ya. Kita masuk ke mata kuliahnya yang ininya. Ntar saya ganti dulu, ini gimana ya gantinya ya. Dulu deh.
Masuk ke mata kuliah yang pertama. Suara saya jelas di sana? Jelas, Pak. Tampilannya kok masih yang ini ya? Tampilannya udah berubah belum ya? Masih apa yang masih yang lama ya? Stop sharing dulu bentar. Sorry. Stop sharing. Sekarang saya masuk ke mata kuliahnya. Bentar. Ada yang mau ditanya sebelum saya mulai sambil nunggu ini? Ada yang mau nanya nggak? Sambil nunggu ininya kebuka, ada yang mau nanya nggak? Saya minta nanti kelasnya lebih aktif ya. Kelas yang 2 tahun yang lalu bagus tuh, aktif banget. Dia banyak nanya dan ya alhamdulillah banyak yang diterima di brand-brand besar ya. Tampilannya sudah terlihat? Tampilannya Sudah, Pak. Oke ya. Nah ini kenapa revenue management itu dibutuhkan, karena kita itu tidak bisa memprediksi kan. Misalnya kamu hari ini kamu misalnya training di mana, di Palembang tuh di Arya Duta atau Windem lah ya gitu ya. Hari ini okupansi kamu misalnya udah achieve 98% lah gitu kan. Nah tiba-tiba ada tamu butuh kamar dengan jumlah besar. Di satu sisi itu kamu tidak bisa mengakomodasi ya, karena kamar kamu misalnya tinggal 10, ini grup minta 20, harganya dia berani bayar lebih mahal. Nah, karena kesempatan itu akan hilang, karena kamu udah duluan penuh, dan mungkin duluan penuh okupansinya dengan harga yang jauh lebih murah ya. Nah, makanya dengan ada constraint seperti ini, kita tuh harus bisa melakukan yang namanya forecasting. Jadi nanti kamu kerjanya itu, nanti kamu akan ada namanya revenue meeting ya. Jadi kalau kamu jadi front office, nanti meeting sama orang sales, meeting juga sama revenue manager, meeting sama GM. Gitu. Saya sebagai GM-nya, saya akan nanya, sekarang okupansi berapa nih? Misalnya tadi yang saya sampaikan, okupansi 98. Nih, terus tiba-tiba dari sales atau dari front office bilang, nih Pak ada grup masuk last minute, cuman dia berani bayarnya lebih mahal gitu dari grup sebelumnya, cuman kamarnya cuma 10. Sedangkan dia butuh misalnya 20 atau 30 gitu kan. Nah, berarti kan kamu tidak bisa mengakomodir ini ya nggak? Nah, revenue manager itu adalah gimana cara memanfaatkan atau kamu memilah-milah nanti grup mana yang kamu akan ambil. Ya pastinya grup yang revenue-nya jauh lebih mahal atau volumenya jauh lebih besar dan sebagainya ya. Nah, karena ada constraint itu kan, jadi kamu tidak bisa, atau kamu juga serba salah. Sekarang kalau nggak diisi grup, takutnya okupansinya rendah. Nah, gimana caranya? Nah, nanti di revenue manager tuh kamu ada namanya tools-nya ya, alatnya. Jadi kamu bisa melihat dengan alat itu, okupansi rata-rata kompetitor kamu berapa sih? Jadi kalau kamu jadi reservation, atau jadi revenue manager, atau e-commerce, kamu tiap saat tuh membuka dashboard kompetitor kamu. Misalnya kamu kerja di Windem ya, misalnya Windem kompetitornya Arya Duta misal ya, Arya Duta apa namanya, Aston mungkin ya, yang gede-gede di Palembang, apalagi Arya Duta, Novotel gitu ya. Nah di situ kamu ngelihat tuh pergerakan harganya kompetitor. Misalnya tiba-tiba Novotel naikin harga, Arya Duta naikin harga, Aston naikin harga. Emang Windem agak jauh ya di Jakabaring, tapi kan kita anggap misalnya Windem di tengah kota juga nih. Tiba-tiba kamu ngelihat pergerakan semua kompetitor kamu melakukan kenaikan harga. Kenaikan harganya di mana? Di OTA ya, di online travel agent. Nah, berarti ada kecenderungan ini banyak permintaan, banyak demand, orang perlu kamar banyak nih. Nah, kamu harus segera antisipasi. Kamu harus segera naikkan harga, kalau enggak kamu akan dapat harga yang murah gitu. Nah, itulah kerjanya, salah satu contoh kerjanya revenue management ya.
dia menganalisa kira-kira kompetitor atau market seperti apa, Palembang saat ini seperti apa. Atau yang kedua, misalnya sales kamu bisa inform, misalnya bulan depan tanggal 7 September nyampe 12 misalnya di Kota Palembang ada konferensi dokter anak se-Indonesia gitu di Palembang. Nah, berarti kan hotel se-Palembang pasti penuh ya, karena biasa kalau konferensi dokter tuh bisa perlu nyampe 8.000 kamar, 5.000 kamar gitu kan ya. Sedangkan kan satu hotel kamarnya mungkin cuma 200 lah paling banyak. Nah, dari situ kamu sudah bikin rate strateginya. Jadi mulai dari tanggal 7 kamu mungkin bikin harganya jauh lebih mahal karena permintaan banyak ya. Atau misalnya ada grup yang datang, grupnya si yang konferensi dokter itu ya kamu sudah siap tuh strateginya. Jualannya gimana gitu ya. Nanti kadang-kadang suka gini nih kalau kamu punya okupansi yang misalnya kamu di bawah jam 3 sore itu okupansi kamu masih remah, masih rendah gitu, masih 30%, 40%, 50%. Nah, strategi kamu mungkin untuk mengejar volume, kamu kasih dulu harga termurah. Nama kita nanti ada istilahnya bar. Pernah dengar istilah bar nggak kamu? BAR, pernah dengar belum? Pernah diajarin belum apa bar itu? Belum pernah. Belum pernah, Pak. Yang training nggak pernah tahu? Selama ini training di hotel tahu nggak bar itu apa? Yang pernah training siapa? Ada yang pernah training belum? Udah pernah training semua, Pak. Nggak tahu. Istilah bar nggak ada yang tahu ya? Belum tahu, Pak. Oke, saya loncat dulu ke bar ya. Tampilannya udah kelihatan? Tampilannya sudah kelihatan? Lihat. Sudah, Pak. Jadi bar itu gini kamu, nanti harga kamar itu kita akan bedakan dari okupansinya. Maksudnya misalnya harga kamar sebenarnya normalnya misalnya 700.000 ya, deluxe tipenya. Nah, pada saat okupansi 25% kamu jual 700.000 gitu ya. Tapi waktu okupansinya kamu naik, harganya misalnya dia okupansi kamu sekarang udah 51-75. Kalau bisa harga kamar yang tadi 700.000 itu kamu naikin karena permintaan lagi banyak nih. Nah, bar itu adalah kepanjangan dari base available rate. Jadi bar itu harga kamar yang berubah-ubah atau dynamic mengikuti dari okupansi ya. Jadi kalau okupansi kamu lagi bagus, kamu bikin strategi itu. Nah, kalau hotel kamu udah canggih atau udah brand udah besar, strategi ini udah kita simpan di sistem. Jadi otomatis nanti sistem hotel akan melakukan adjustment harga. Jika okupansi 75, kamu buka di sistem, misal kamu pakai apa sih, Realta ya. Di Realta ternyata harganya yang tadi 700.000 sekarang udah berubah jadi 850. Nah, berarti kamu udah punya sistem revenue management yang otomatis. Manakala okupansinya naik, harganya menjadi dynamic, menjadi naik gitu ya. Nah, ini namanya istilahnya bar, base available rate. Nah, bar ini masing-masing hotel beda-beda, ada yang bar satu harga lebih rendah, ada di brand lain yang bar satu harga lebih tinggi. Tapi intinya sama, kalau bar satunya harganya lebih rendah, makin ke atas makin mahal ya. Dengan tipe kamar yang sama nih, kamu tipenya deluxe, tapi waktu kamu okupansinya 100%, yang tadinya 700, kamu bisa jual sampai 1,4 misalnya. Nah, ini adalah salah satu strategi meningkatkan harga jual ya, untuk memaksimalkan revenue. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya sampai sini dulu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Jadi proses dari revenue management itu nanti kita dengan menganalisa data ya. Jadi kira-kira sekarang okupansi berapa, okupansi hotel kita berapa, okupansi kompetitor kita berapa, yang saya sampaikan ya. Terus nanti kita bikin forecasting atau meramalkan kira-kira 3 hari ke depan berapa, 7 hari ke depan berapa, sampai akhir bulan kita okupansinya berapa, kita yang namanya forecasting. Nah, meramalkan ini
Pertama adalah dari bookingan yang udah masuk ke hotel berapa banyak. Istilahnya bookingnya on hand yang sudah masuk ya, yang sudah definite menjadi udah closing lah istilahnya. Jadi apa namanya? Jadi udah pasti itu tamunya stay gitu ya. Kecuali kalau belum definite, masih bookingnya masih bisa tentatif ya, masih bisa confirm atau berubah lagi gitu ya. Nah dari forecasting itu misalnya ternyata okupansi kita 60%, tapi minggu-minggu depan kayaknya rame nih. Nah kita membuat keputusan, di minggu depan kita bikin strategi harganya adalah jauh lebih mahal gitu ya. Karena kita sudah melihat bahwa diramalkan bahwa minggu depan itu banyak event. Di Palembang itu banyak orang meeting, banyak orang cari kamar gitu ya, atau mungkin lebaran ya. Kalau Palembang mungkin lebaran nggak rame, tapi mungkin kalau kota-kota liburan kayak Bali, Bandung, Jogja, orang banyak liburan kan. Nah berarti di hari-hari liburan itu kamu harus bisa menaikkan harganya gitu ya. Nah kalau kamu sudah melakukan perencanaan menaikkan harga, nah nanti kamu model iklannya pakai apa? Misalnya menggunakan Instagram gitu ya, digital medianya, menggunakan Facebook, menggunakan segala macam lah yang bersifat sosial media gitu ya. Nah dari situ kita lihat nanti ini urutannya kurang lebih seperti itu. Dari analisa kita meramalkan, kita bikin keputusan, terus kita bikin strategi beriklannya di mana. Nanti tamunya datang dan seterusnya. Ini adalah kerjanya dari revenue management ya. Jadi harga itu di dalam satu hotel itu mungkin kalau beberapa hotel lokal ya, brand lokal, masih banyak yang menggunakan satu harga aja gitu loh. Harganya dilek 200.000 ya 200.000 aja, 700.000, 700.000. Nah ini nggak modern nih. Kalau udah modern kita yang namanya tadi saya sampaikan dynamic pricing. Jadi harga kamu akan dinamis mengikuti okupansi ya. Nah nanti kita akan membahas di semester ini atau pertemuan selanjutnya gimana room rate structure, gimana cara marketingnya, digital medianya, nanti saya ajarin tentang OTA, tentang sosial media dan sebagainya. Nah, yield gimana cara meningkatkan revenue semaksimal mungkin. Gitu ya. Ini contoh dari rate yang ada di hotel ya. Biasanya rate yang paling mahal atau rate pertama kali kita bikin hotel namanya rec rate. Nah, rec rate ini adalah induk dari rate seluruhnya. Jadi kalau kamu bikin hotel baru nih, misalnya kamu bikin hotel di Palembang, pakai brandnya, misalnya brandnya Swiss Bell lah ya, Swiss Bell di Palembang, terus kamu sudah melakukan market survey, ternyata harga bintang 4 di Palembang rata-rata misalnya harganya 750 sampai dengan 900 gitu ya. Nah, berarti kamu nanti bikin rec rate-nya, biasanya kita bikin rec rate-nya ini bisa 2 kali lipat dari harga pasar ya. Kalau tadi 7,5, berarti publish rate-nya kita 1.500.000. Nah, 1.500.000 sebagai publish rate atau rec rate. Nah, nanti turunannya ini kayak corporate, group rate itu tinggal main diskon. Jadi kalau corporate itu biasa misalnya diskonnya 20% atau 30% dari rec rate gitu ya. Nah, berarti ini corporate-nya nanti 30% diskonnya gitu ya. Terus misalnya group rate diskonnya hanya 25%. Terus dibikin kamu tinggal main diskon aja. Nah, yang pertama harus kamu siapkan adalah publish rate-nya ini gitu ya. Nah, jadi rate ini adalah mengambil harga discounted dari harga publish. Biasanya corporate misalnya ya, corporate-nya 40% dari publish rate. Dari 1,5 40%-nya berapa tuh? Nah, itu harganya corporate. Nah, misalnya kamu hargainya lagi misalnya 30% dari publish rate. Terus insentif misalnya gitu ya 25% dari rate. Ini tergantung dari masing-masing brand ya, beda-beda. Tapi dasarnya sama, kamu ngambilnya discounted dari publish ya atau rate ya. Nah, nanti bar di sini juga ada bar. Jadi selain ada rate ini, nanti ada bar. Nah, masing-masing bar itu juga nanti ada, misalnya bar satu kamu sebagai front desk hanya bisa ngasih harganya diskon sampai segini.
Misalnya diskonnya berapa gitu ya, harganya 700.000, ya paling kamu bisa ngasih harga nyampe 680 gitu. Tapi kalau misalnya okupansinya rendah, terus tiba-tiba ada grup datang, terus grupnya minta diskon lebih besar dari 20.000, nah biasanya front office manager nanti punya wewenang ngasih diskon misalnya nyampe 50.000. Dari front office mungkin naik nyampe ke GM dan sebagainya gitu ya. Nah nanti ini hierarki harga juga mengikuti dari hierarki jabatannya. Kamu front desk mungkin ngasih diskon hanya 20.000 lah gitu ya. Tapi si tadi FOM nyampe 50.000, nah mungkin GM bisa nyampe 100 sampai 200.000 tergantung dari penilaian ini bisnisnya mungkin nanti going concern, bisnisnya akan panjang ke depannya. Jadi kita perlu kasih entertain dulu lah gitu supaya nanti harganya atau tamunya bisa loyal di grup kita gitu ya. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Palembang? Ada yang mau nanya nggak Palembang? Bahasanya ngerti nggak yang saya ajarin? Bahasanya paham nggak yang saya ajarin? Terima kasih. Paham. Bisa ya? Oke, nah ini poin-poin yang kita akan bahas di revenue management ke depan. Pertama kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Nah orang di hotel itu ada segmen pasarnya kan, ada corporate, ada government, ada travel agent, ada offline, ada online. Terus ada mungkin kamu punya grup-grup meeting dari university, dari government misalnya, government kementerian-kementerian di Jakarta atau dinas-dinas di Palembang dan sebagainya ya. Ini namanya segmen pasar. Nah segmen pasar itu nanti refernya ke rate-nya ya. Nanti government mungkin rate-nya tipe deluxe misalnya 700. Tapi corporate mungkin dikasih 720 gitu ya. Nanti tergantung dari volume. Waktu kamu jualan, kamu sebagai sales, kira-kira corporate-nya bisa production room night-nya bisa berapa banyak. Nah itu tergantung negosiasi kamu untuk memberikan harga yang terus nanti kita akan membaca tentang gimana sih permintaannya, modelnya, terus pola-pola bookingnya seperti apa di Palembang. Apakah H-6, misalnya 6 hari sebelum check-in dia sudah booking, atau H-1, atau pada hari hanya. Jadi, nah ini kembali nanti kepada pola dari masing-masing model tamu kamu. Kamu harus tahu profiling kamu. Tamu kamu itu model bookingnya seperti apa gitu ya. Ini juga berkenaan juga dengan pesawat. Misalnya kalau pesawat Jakarta Palembang banyak atau dari kota lain ke Palembang banyak, orang nyantai aja gitu apa sih namanya? Pesen hotelnya karena dipikir pasti hotelnya banyak lah di Palembang gitu. Nah, itu mempengaruhi nanti dari pola bookingnya ya. Kita akan bahas juga. Terus tadi permintaannya seperti apa, supply-nya seperti apa. Rate kita akan bahas. Terus kamu gimana kalau hotel kamu overbooking? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan kalau kamu overbooking? Nah, yang selanjutnya mengenai sistemnya ya. Sistem dari revenue management. Oke. Nah, dengan kita bisa melakukan forecasting yang bagus itu nanti revenue-nya akan menjadi maksimal. Tapi kalau kamu nggak bisa forecasting dengan baik, ya revenue-nya ya nggak akan gede-gede amat ya. Harganya segitu aja 700.000 aja. Anak-anak front office-nya nggak bisa upselling, terus anak sales-nya nggak bisa bikin forecast atau nge-grab market-market yang besar. Jadi revenue management sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan penjualan ya. Apa sih mempengaruhi harga kamar itu? Ya pertama cost-nya. Misalnya kamu kalau kamarnya bintang 5, misalnya hotelnya Bulgari ya, grupnya Marriott, itu sabunnya aja mungkin harganya berapa ratus ribu gitu ya. Belum amenities-nya, minumannya di kamar segala macam. Jadi no wonder harganya Bulgari semalam bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu ya. Karena produknya juga sangat premium. Terus lokasinya juga bagus karena dia Bulgari Bali misalnya di tebing gitu ya. Jadi view kamu tuh langsung ke laut.
Nah, marketnya siapa? Emang marketnya memang yang FIT ya, FIT itu individual yang memang daya belinya kuat gitu, yang dia nggak ngelihat harga, tapi yang dia fasilitasnya gitu ya. Nah ini mempengaruhi ini, jadi kalau kamu bikin hotel bintang 2, ya harganya ya mirip-mirip bintang 2 lah, kecuali bintang 2-nya kamu lebih bagus ya bisa naik ke harga bintang 3. Begitu sebaliknya ya. Nah terus model servisnya juga kayak tadi Bulgari, kan hotelnya premium ya. Masing-masing mungkin villa ada butler segala macam, servisnya nggak beda ya dibanding hotel yang building yang biasa. Terus competition di situ luxurious ada apa aja? Mungkin ada St. Regis, ada Bulgari, kalau brand lain apa ya? Saya hafalnya yang brand-brand di Marriott yang bintang-bintang 5 itu biasanya Renaissance, W, apa tadi Bulgari, St. Regis, nah itu premium semua gitu. Walaupun satu brand Marriott, mereka tetap berkompetisi ya, tapi udah ada harganya sudah ditentukan oleh corporate-nya ya. Nah ini adalah untuk seperti tadi saya sampaikan, kamu harus tahu siapa sih target pasar kamu. Terus misalnya target pasar kamu orangnya milenial, berarti kamu harus melakukan promosinya di media apa gitu ya. Yang pasti sekarang mungkin menggunakan Instagram, Facebook, tapi Facebook yang berbayar ya, bukan yang gratis ya. Berbeda nanti Facebook berbayar sama gratis, nanti kita akan bahas beda. Terus kamu misalnya pakai sewa Google AdSense juga, atau Google Analytical. Jadi dengan Google Analytical kamu bisa tahu, marketnya ke Palembang itu ternyata dari Jakarta 70%. 70% itu adanya di Jakarta Timur segini, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Rata-rata umurnya segini, pekerjaannya apa, itu di Google Analytical tuh. Itu kita harus berlangganan bayar ya, nggak bisa gratis. Jadi dengan kalau kita udah tahu gitu, kita bisa melakukan promosinya tepat guna gitu ya. Nah ini model-model reservation ya, yang tadi saya sampaikan. Yang sudah confirm ini pasti stay gitu ya. Tapi ada juga yang masih tentatif, ada yang waitlist-listing. Nah disinilah kamu nanti sebagai revenue management, sebagai reservation, harus bisa mengatur ini. Kalau bisa nggak ada tentatif lagi, nggak ada waiting list, semuanya confirm ya. Dan confirm itu harus guaranteed payment-nya udah jelas gitu. Syukur-syukur udah bayar duluan sebelum check-in, itu jauh lebih bagus ya. Di sini ada yang mau nanya nggak, Lembang? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini step-stepnya reservation, kalau kamu pernah tadi reservation ya. Mulai dari mengidentifikasi tamunya, bisnisnya dari mana, dari corporate, FIT, dan sebagainya. Beberapa hotel masih menggunakan yang namanya komunikasi, menggunakan telepon, dia nanya ke reservation. Tapi beberapa brand besar dia sudah menggunakan mobile ya. Jadi semua menggunakan mobile. Jadi semua kalau udah member tinggal booking dari handphone, langsung integrated ke sistem. Terus nanti juga kunci kamarnya juga nggak pakai kunci manual lagi, tapi dikasih QR code ke mobile handphonenya, sehingga waktu dia check-in, dia tinggal nunjukkan QR code-nya, langsung dia bisa masuk ke kamar, langsung bisa menggunakan gym, dan sebagainya ya. Ini step-step ini nanti kamu baca ya, step-stepnya reservation ya. Selanjutnya ini adalah model dari model reservation ya. Orang booking ke hotel sekarang banyak cara ya. Ada yang menggunakan telepon, kalau tradisional ya ditelepon ke hotelnya. Tapi semua sekarang udah menggunakan yang namanya channel manager ya. Jadi dari channel manager itu nanti dipecah-pecah. OTA masuk ke channel manager. Terus dari sistemnya hotel, PMS masuk ya ke channel manager, booking engine ke channel manager. Jadi channel manager nanti yang mengatur bookingannya semua. Jadi menghindari kesalahan manusia, kita udah menggunakan sistem. Nanti di kuliah selanjutnya saya akan ajarin apa bedanya channel manager, apa bedanya booking engine, dan sebagainya ya. Selanjutnya ini ada flow dari reservation. Kalau mau lihat pasti pusing ya. Dari mulai customer booking, terus kalau nggak jadi cancel, kalau jadi bookingnya masuk ke database, nanti di follow up sama reservation, di follow up sama room revenue manager, terus tamunya confirm, tamunya datang, dan sebagainya. Ini adalah flow-nya, nanti kamu baca ya. Oke, ada yang mau nanya nggak?
Kalau nggak ada nih, ini